Ya, kita lihat di sini nomor 10, di sini ada X mol Ha, itu asam lemah, kemudian ada NaA itu garam yang terbentuk dari asam lemah tersebut, kemudian ditambahkan dengan NaOH gitu ya. Gimana caranya agar pH-nya itu sama dengan pKa? pH-nya sama dengan pKa. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk rumusnya adalah rumus buffer yang kita gunakan karena ada asam lemah dan garamnya. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikalikan dengan mol asam lemah per mol garam gitu ya. Di sini plus minus ditambahkan dengan mol dari NaOH atau basa gitu ya. Per mol dari NaOH. Ini juga basa kalau kita lihat. Nah, karena ada asam ditambahkan dengan basa gitu ya. Kalau berlawanan tandanya itu minus di sini. Kalau otomatis kalau atasnya minus, bawahnya itu berarti plus. Oke. pH-nya sama dengan pKa, berarti konsentrasi H+-nya di sini itu sama dengan Ka gitu. Berarti Ka sama dengan Ka gitu ya. Nanti bisa kita coret. Ini ya. Mol asam lemahnya adalah X, kita nggak tahu berapa, min NaOH-nya adalah 1, min 1 per mol dari garamnya adalah 1 ditambahkan dengan 1 gitu. Oke, kita beda ruas ya berarti ya di sini ya. Oke. Berarti kalau kita lihat di sini 2 itu sama dengan ya X min 1 gitu. Berarti kalau kita lihat X-nya itu sama dengan 3. Oke ya. Kita lanjut ke nomor 11 di sini. Asam linoleat adalah asam umum omega 6, asam lemak yang ditemukan dalam banyak kacang-kacangan dan biji-bijian dan minyak sayur. Pembakaran 0,2 mol senyawa tersebut menghasilkan 3,6 mol CO2 dan 3,2 mol H2O. Maka rumus empirisnya itu kira-kira berapa? Itu ya, rumus empirisnya kira-kira berapa? Kita misalkan aja dulu di sini ada CX, ada HY, kemudian ada OZ. Gitu ya, untuk nomor 11 ini ya. Ditambahkan dengan O2 yang dihasilkan adalah ada CO2 ditambahkan dengan H2O gitu. Nah, awalnya kalau kita lihat ini ada 0,2 mol, CO2-nya ada 3,6, kemudian H2O-nya ada 3,2. Nah, coba kita buat perbandingan paling sederhananya dulu dari mol ini. Nah, nanti dijadikan sebagai koefisiennya. Oke, kalau kita lihat misalnya kalau ini kita buat berapa ya? 1 gitu. Jadi 1 ini itu adalah 18 ya. Ini adalah 16 kalau kita buat 1. Ya ini perbandingan koefisiennya. Berarti ini koefisiennya 1, ini 18, ini hanya adalah 16. Berarti kemungkinan adalah kalau kita lihat C-nya itu ada 18 di sini. Kemudian hanya itu ada 32. O-nya gimana, Pak? Oh, oke lah. O-nya nanti. Atau ya terakhir aja. Nah, kalau kita lihat di sini yang ditanyakan adalah rumus empiris. Empiris itu adalah rumus dengan perbandingan paling sederhana. Maka kalau kita lihat antara 18 sama 32, itu lebih sederhana lagi bisa nggak? Bisa. Kita bagi berapa nih biar lebih sederhana? Ini kita bagi 2 ya. Ini jadinya adalah C9 hanya adalah 16. Seperti itu ya. O-nya, oke, nanti kita tebak aja O-nya berapa kira-kira sesuai dengan yang ada di pilihan ganda aja ya. Ada nih, C-nya 9, H-nya 16. Gitu ya. Nah, kita lanjut untuk nomor 12 ya. Nah, dan tolong digambarkan dulu, untuk setiap ujungnya itu adalah C.
Oke, setiap ujungnya itu adalah yang C. Nah, kemudian kita hitung nanti kira-kira gimana gitu ya bentuk-bentuknya. Ini biar lebih mudah aja. Pokoknya kalau nanti ada C, yang tangannya itu yang digunakan ada 4, ya. Jadi tangan yang digunakan ada 4, 4-empatnya digunakan, dan nggak ada rangkapnya di sini, pokoknya 4-empatnya digunakan. Itu berarti bentuknya adalah SP3. Tapi kalau tangannya itu yang digunakan ada rangkapnya, gitu. Jadi rangkap itu hitungnya 1 gitu. Kalau Bapak hitung tangannya ini ada 3 berarti. Jadi rangkap 2 ataupun rangkap 3 dihitungnya 1. Kalau tangannya ada 3 berarti SP2 biar lebih gampang. Kalau ada yang dipakai tangannya itu ada 2 kayak gini, yang satu ternyata rangkap 3, atau kedua-duanya itu yang digunakan adalah rangkap 2. Ini kan berarti 2 tangan saja nih. Ini bentuknya itu adalah SP. Gitu ya. Untuk yang O sama N nanti dulu lah. Kita fokus ke C-nya dulu. Ini C nih. Yang ini kan yang di tangan yang digunakan 3. 1, 2, 3. Ya sudah, berarti SP2. Ini juga SP2. Ini SP2. Ini juga SP2. Ini juga SP2. Ini juga SP2. Mana lagi? Nih, ini SP2. Ini tangan pakai 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ini SP3. Oke, sekarang tinggal kita cari si N sama O-nya. Ini kan O nih. Oke. Yang ini dulu lah. O-nya itu kan kalau kita lihat ini yang digunakan 2 nih tangannya. 1, 2. Berarti kalau kita hitung PEI-nya itu ada 2. PB-nya berapa? O itu golongan 6, ngikatnya 2, ya, dibagi dengan 2. Jadi PB-nya adalah 2. PEI-nya 2, PB-nya 2. Nah, nanti dibuka lagi di pembahasan yang ada hibridisasinya ya. Jadi kalau dijumlahkan itu dapatnya 4, berarti masuk ke S-nya 1, kemudian ke P-nya 3. Jadi hibridisasinya adalah SP3 gitu ya. Oh yang ini. Oh yang ini, oke kita lihat lagi. Ini ngikatnya cuma 1 tok nih. Yang ini tok ya. Cuma yang ini. Oke, berarti PEI-nya Bapak sebut ini adalah 1. PB-nya berapa gitu ya? 6 dikurangi 1. Karena yang diikat itu langsung 2 kayak gini, berarti pengalinya adalah 2. Ya, dibagi dengan 2. Jadi kalau kita lihat PIB-nya adalah 2. Jadi ada 2 PIB di sini. Gitu ya. Kalau tadi ini ada 2 di sini sama di sini misalnya. Jadi PEI-nya 2, PIB-nya PEI-nya 1, PIB-nya 2. Kalau dijumlahkan dapatnya 3. Berarti bentuknya adalah SP2 gitu ya. SP2. Yang N ini juga kalau kita lihat sama ya. Ini coba kita hitung ya PEI-nya ya. 1, 2, 3. Berarti PEI-nya sama dengan 3. PEB-nya N adalah golongan 5. PEI-nya tadi 3. Sekali ngikat semuanya rangkap 1. Jadi dikalikan 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 1. PEI-nya 1. PEB-nya 3. PEI-nya 3. PEB-nya 1. Dijumlahkan kan dapatnya 4. Ya sudah, berarti bentuknya itu adalah SP3 gitu ya, SP3. Oke. Nah, tinggal kita hitung tadi nih. SP3-nya ada berapa tadi ya? Coba kita hitung deh. Ada berapa nih SP3-nya? 1, 2, ada lagi ya? Oh ini, 3. SP3-nya ada 3, SP2-nya ada 8. Jawabannya adalah yang cacing ya. Oke.